negara kita ini duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Uang tadi kan banyak sekali di luar. Yang paling penting, bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita agar bisa bermanfaat bagi rakyat, bagi bangsa, dan bagi negara kita. Karena apa? Kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita bertempat tinggal di Indonesia, kita mencari rezeki dengan kemudahan-kemudahan yang ada juga di Indonesia. Dibawa ke sini pun juga tidak berkurang serupiah pun uang itu. DHI ini alhamdulillah memang ini sampai dengan awal Mei kemarin, 3 Mei kemarin 363 juta ini yang sudah sudah terkumpulkan dari 16 eksporter. Fakta dan data yang ada saat ini kita melihat devisa hasil ekspor ini sampai dengan April kemarin sampai Mei kita masih surplus, ya, angkanya sekitar 16 miliar dolar kalau tidak salah. Dan semua devisa ekspor itu masuk dalam sistem keuangan Indonesia dan batasnya ataupun threshold di atas 250.000. Kemudian devisa ini disimpan di dalam negeri minimal 3 bulan. Kemudian jumlah yang disimpan sebesar 30% daripada devisa tersebut. Kita tidak hanya mengekspor SDA-nya saja, tetapi hasil dari SDA-nya juga harus bisa dinikmati di dalam negeri. Selama ini seluruhnya dinikmati di Singapura. Kita lihat bahwa ini diperlukan untuk ketahanan sistem ekonomi Indonesia. Untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan payung hukum agar yang memiliki uang tadi yakin bahwa kalau nanti sudah mendeklarasikan asetnya, kalau nanti sudah merepatriasi, membawa uangnya masuk, itu sudah ada payung hukumnya yang pasti. Dan sekarang kita sudah punya. Singapura, negara mungil yang menjadi tetangga Indonesia dengan luas kisaran 728,6 km persegi, sempat membuat pemerintah geram. Itu disebabkan banyaknya persoalan Indonesia yang dipicu oleh aktivitas ekonomi negara itu, termasuk urusan industri, perebutan tenaga kerja, warga negara, hingga uang atau dolar. Mengenai persoalan dolar Amerika Serikat, Singapura menjadi pusat tempat parkirnya dolar-dolar hasil ekspor Indonesia, sehingga nilai ekspor tidak memberi dampak bagi perekonomian dan likuiditas devisa di dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor atau DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam yang merevisi aturan sebelumnya tentang DHE dan PP nomor 1 tahun 2019. Dengan peraturan ini, pemerintah bisa menarik dolar hasil ekspor dari Singapura. Nantinya eksportir wajib menyimpan minimal 30% dari DHE dalam sistem keuangan Indonesia paling singkat 3 bulan sejak penempatan. Sanksi administratif pun disiapkan jika eksportir lalai dalam menempatkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan tanah air. Sanksi administratif tersebut adalah penangguhan atas pelayanan ekspor. PP ini secara keseluruhan berlaku mulai 1 Agustus 2023. Meski belum berlaku, namun devisa hasil ekspor atau DHE sampai Mei 2023 ini telah mencapai 363 juta dolar Amerika Serikat. Angka itu terkumpul dari 16 eksportir dan beberapa sektor lainnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia atau BI Peri Warjio. DHE dapat menjadi komponen penting untuk melipat gandakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Indonesia.
Pemanfaatan DHE dalam pertumbuhan ekonomi perlu diakselerasi untuk mendukung pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2024 yang hanya tinggal 22 tahun lagi. Pemanfaatan DHE sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi selaras dengan perkembangan kinerja perdagangan luar negeri Indonesia yang mencatatkan surplus sejak Mei 2020 hingga Juni 2023. Surplus neraca perdagangan mencapai 16,48 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Januari hingga Mei 2023. Bisa jadi inilah salah satu yang menyebabkan Singapura gemar mengusik Indonesia. Dengan kemajuan Indonesia yang begitu pesat, Singapura sebagai pusat keuangan di Asia, di mana banyak perusahaan dan bank dari negara asing yang mendirikan cabang-cabangnya menjadi kelabakan. Di Singapura banyak transaksi keuangan dan bisnis yang melibatkan jumlah dana yang besar, bukan hanya antara perusahaan-perusahaan di sana, melainkan juga antara perusahaan Singapura dengan perusahaan dari negara lainnya termasuk dari Indonesia. Berlakunya peraturan DHE akan membuat bank-bank Singapura meradang. Transaksi yang melibatkan dana besar dari taipan-taipan Indonesia otomatis akan berkurang drastis. Begitupun dengan orang Indonesia yang menyimpan uangnya di Bank Singapura. Konon, jumlah uang yang diparkir orang Indonesia di Singapura mencapai 4.000 triliun rupiah. Suatu jumlah yang sangat fantastis bagi kita di Indonesia. Singapura lebih suka dengan kondisi di Indonesia di mana ada banyak taipan atau bahkan pejabat beserta kroni-kroni mereka seperti di zaman Presiden Soeharto yang memerintah Orde Baru. Tujuannya agar Singapura bisa tetap menyimpan uang dari Indonesia tinggal lebih lama di Singapura. Makanya, ketika pemerintah akan menerbitkan peraturan DHE, banyak menuai protes dari sejumlah pengusaha. Itu sebabnya Presiden Jokowi bertekad untuk mengembalikan dana dari pengusaha besar tersebut dari Singapura kembali ke Indonesia.